Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Apa kabar pula-pula sebertaan? Semoga bubuhan pian selalu mendapatkan kesehatan, tidak kurang satu jua apapun, dan tentunya selalu sehat jiwa. Hari ini kita akan memberikan sedikit edukasi dan informasi terkait pelayanan yang ada di Sambang Lihum. Tapi hari ini edukasi dan informasi yang kita berikan agak sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Kalau biasanya itu informasi dan edukasi yang kita berikan tentang kesehatan jiwa atau tentang apa aja layanan yang ada di Sambang Lihum, hari ini kita akan bicara lebih luas karena tentunya banyak di antara kita pula-pula sebertaan sering bertanya nih, bagaimana sih pelayanan atau organisasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum itu dilakukan? Tentunya sebagai badan layanan publik, kita akan mewujudkan sebuah layanan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Nah, untuk mewujudkan layanan yang bersih, transparan, dan akuntabel tadi, kita perlu memerlukan suatu kegiatan yang namanya kegiatan anti fraud. Anti fraud itu harus kita garis bawah dan kasih tebal tuh. Apa sih anti fraud? Mungkin di antara pula-pula sebertaan teman-teman semua udah sering dengar atau paham atau baru pertama kali dengar anti fraud itu apa sih? Nah, oleh sebab itu, hari ini bersama saya sudah hadir narasumber kita pada hari ini, Ketua Satuan Pengawas Internal atau SPI Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Bapak Dr. Alexander MSC. Saya lebih akrab dengan beliau menyapa dengan Mas Alek. Mas Alek, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Alhamdulillah. Jadi. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mas, tadi saya udah buka dengan pengantar bahwa Sambang Lihum ini kan badan layanan publik ya. Iya. Tentunya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sebagai badan layanan publik, kita wajib tuh mewujudkan pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Yes. Salah satunya adalah budaya anti fraud. Iya. Baik. Betul sekali. Sebelum lebih jauh nih Mas, kita tentang apa itu budaya anti fraud. Pertanyaan pertama. Iya. Fraud apa sih Mas? Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih ya untuk program Humas ini cukup baik ya untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat Sambang Lihum ya khususnya. Baik, kita kembali ke pertanyaan tadi yaitu tentang fraud. Apa itu fraud itu sendiri ya? Jadi fraud sendiri itu sebetulnya adalah kecurangan yang disengaja, Mas Dan. Ya, sekali lagi bukan kelalaian, tapi ini kecurangan yang disengaja yang dilakukan oleh pribadi maupun kelompok. Jadi tidak hanya pribadi aja, tapi juga bisa sekumpulan orang. Dan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, misalnya. Ya, keuntungan pribadi tadi dengan cara apa? Dengan cara yang tidak jujur dengan melanggar peraturan yang ada. Misalnya kalau Sambang Lihum punya peraturan, ada Perdir, ada SK dan sebagainya, itu bisa dilanggar. Atau mungkin peraturan yang lebih tinggi, Pergub dan sebagainya. lain-lain. Ya. Jadi fraud itu adalah kecurangan untuk jadi keuntungan pribadi ya. Betul. Jadi poinnya adalah adanya kecurangan yang dilakukan secara sengaja. Kemudian dia menguntungkan pribadi maupun kelompoknya. Okay. Yang kemudian dengan caranya adalah modusnya dengan melanggar peraturan tadi. Melanggar kebijakan atau peraturan. Iya. Jadi fraud adalah kecurangan yang disengaja dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi atau golongan ya. Kurang lebih seperti itu. Betul, Mas Dan. Oke, kalau fraud didefinisikan seperti itu, Mas, apa sih dampaknya, Mas? Oke. Jadi dampaknya ya untuk audiens semua, terutama Mas Dani dan teman-teman yang ada di Sambang Lihum ya. Oke. Jadi dampaknya itu yang pertama jelas finansial, ada kerugian finansial. Ada dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsungnya otomatis karena dia digerogoti tanda petik ya Mas, dan digerogoti oleh orang dalam sendiri, otomatis banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya malah justru tidak jalan dan misalokasi. Itu dampak langsung. Nah, dampak tidak langsungnya karena adanya kerusakan yang ada di dalam tadi, otomatis kan butuh dana ekstra untuk perbaikan, betul sekali, nutup itu tadi, sehingga malah jadinya di luar dari anggaran yang direncanakan. Ini akan mengacaukan sebuah sistem organisasi. Ya, betul. Sistemnya kalau saya itu baru dari segi finansial tuh. Belum dari segi hukum. Hukum juga pasti, betul. Pasti akan bermasalah dengan hukum si orang itu tadi maupun kelompoknya. Nah, bisa juga organisasinya ke bawah juga Mas Dani, karena mungkin dijadikan saksi atau apa yang akan dianggap. Nah, berikutnya juga akan
terjadi dampak-dampak seperti kayak fokus organisasi menjadi hilang. Misalnya punya visi misi, Iya, punya iya. tujuan organisasi, Tapi dengan harus adanya fraud, iya, harus tersita waktunya untuk menyelesaikan masalah itu masalah. tadi. Heeh, Harus berurusan dengan mungkin KPK atau betul. mungkin HPH, apa namanya, polisi, Iya, HPH yang iya, lain iya. ya. Otomatis fokusnya Mm. kurangnya itu dampak-dampaknya. Kemudian juga dari kepercayaan publik jadi turun, Mas Dani. Oke, oke. Orang jadi, wah ini kok kayak gini ya, Heeh. kepercayaan jadi kurang. Kemudian kredibilitas dari organisasi juga akan turun. Oh, Suasana kerja dari karyawan juga nantinya akan menjadi tidak nyaman tidak karena tidak nyaman karena sehat tadi iya. kondisi. Baik, itu karena tadi tindakan fraud itu yang mengerjakan sekelompok kecil tapi dampaknya gede amat ya. Iya, iya, betul sekali Mas Dani. Itu Itu bahayanya ya. memang. Oke, kalau di lembaga pemerintahan sendiri Mas Alek, Mhm. itu kegiatan fraud itu seperti apa ya biasanya yang paling sering terjadi atau dilakukan gitu untuk lembaga pemerintahan? Apa aja Mas contohnya? Kegiatan anti fraudnya Iya, atau fraudnya yang terjadi fraud yang biasanya fraud terjadi. yang terjadi Ah, pemerintahan. Oke. Kalau fraud yang terjadi pemerintahan contohnya ini ya yang mungkin supaya saya ambil contoh supaya audien atau teman-teman semua mudah, mm, itu waktu kasus EKTP. EKTP contoh tuh ya. Ya, contohnya ya. Di situ ada jenis fraud yang dilakukan adalah jenis fraud dalam hal pengadaan. Pengadaan. Ya, di mana ada markup. Hmm, Jadi markup harganya dinaikkan. Kemudian di situ pelanggaran yang terjadi setelah di markup, kemudian adanya pungutan liar atau potongan-potongan kepada pihak rekanan tadi yang tujuannya untuk berkaya atau untuk orang-orang yang terkait tadi. oke. Itu contohnya salah satunya ya untuk EKTP langsung contoh kasus ya Mas ya. Hmm, Nah, di situ sudah ada penggelembungan dana, ada markupnya, kemudian juga ada instansi-instansi yang akhirnya manfaatkan itu tadi untuk mendapatkan potongan Jadi akhirnya berjamaah tuh ya. berjamaah. Oh, oh, Terus oh. ada waktu itu kasus COVID ya, di COVID. mana ada pembatasan nggak bisa kemana-mana, Hmm, ekonominya terdampak. Kemudian pemerintah menggelontorkan suatu bantuan, iya, iya. tapi yang terjadi nama fiktifnya banyak, Hmm, orangnya diganti-ganti, hmm. ya yang bisa Manipulatif ya. manipulasi, ya Oh. betul. Terus udah gitu juga meskipun orangnya benar, tapi ternyata ada pihak yang memanfaatkan untuk potongan-potongan. Anggap aja karena merasa udah, nih namanya udah tak masukin nih. Padahal sebetulnya itu full haknya dari si penerima. Penerima, tapi disalahgunakan. Salah. Berarti kalau kayak gitu contoh banyaknya ya, Iya. berarti kegiatan suap menyuap gratifikasi masuk fraud nggak? Ya, betul sekali. Ini yang sering mungkin Oh, sering dengar teman-teman ya, tapi bagaimana pengelompokan. Jadi jenis dari fraud sendiri salah satunya adalah korupsi. korupsi betul. Salah satunya. Meskipun nanti banyak yang lain. Turunannya ya. Nah, turunan dari korupsi sendiri itu ada yang suap atau bribery tadi. Misalnya gini, contohnya misalnya Mas Dani punya perusahaan nih, perusahaan atau UMKM atau apapun lah, Apapun. ingin menyuplai di organisasi pemerintah. Sebagai pihak ketiga nih misalnya ya. Iya betul, Mas Dani sebagai pihak ketiga. Nah, untuk bisa masuk ke situ Mas Dani melakukan suap untuk bisa diterima Ikut barang ya. itu. Ya, nah itu berarti termasuk dalam suap. Tapi kalau misalnya dikatakan gratifikasi bisa aja. Misalnya contoh pemberian. Jadi gini, kalau suap tadi kan untuk mengabulkan. Untuk Mas Dani mengabulkan. punya tujuan Ada supaya tujuannya. dipilih. Tapi Kalau gratifikasi, setelah dipilih nih misalnya, contoh gratifikasi untuk bedanya lebih Iya, iya. sudah dipilih setelah kemudian pemenangnya saya misalnya. pemenangnya, terus kemudian mengucapkan terima kasih lah. Iya. Ucapan terima kasih Mas Dani kepada si Hmm. anggap aja saya sebagai Badan layanan publiknya ya, pejabat pengadanya. Terus Mas Alek ini ada nih, saya berikan suatu Voucher hotel misalnya. Terima kasih ya. Ah. Hotel. Nah, itu sudah masuk dalam Gratifikasi ya, Iya, betul. betul. Dan gratifikasi dan suap ini termasuk bagian dari fraud. Bagian dari Korupsi? dan korupsi sendiri itu Bagian dari fraud. fraud Oke. sendiri, Jadi ya. gitu ya turunannya Mas Jadi Alek. sebetulnya memang itu ya apa namanya suatu hal yang ya satu lingkup sebetulnya itu tadi. Nah, lalu bagaimana ini ya sebetulnya saya pun harus melaporkan sebagai penerima tadi. Pertama kita tolak dulu. Kita tolak dulu karena kenapa? Karena memang sudah tupoksinya untuk melakukan pengadaan tadi dan sudah mendapatkan honor selain dari gaji dan tunjangan sebagai PNS sendiri. Nah, dilaporkan kepada, tapi kalau ditolak udah Pak, atau bahkan ditinggal sama Mas Dani ditinggal. Membalikin Mas Dani udah nggak ada, rumahnya nggak tahu. Nah, otomatis ini saya sebagai penerima harus Melaporkan.
dilaporkan ya Kepada siapa kalau bisa mengklaim berarti kepada SPI. kepada SPI-nya bahwa ada gratifikasi. SPI nanti akan menindaklanjuti ke KPK dan dalam 30 hari nanti akan ada jawaban Mhm. kemana kan nih barang ini. Nah Oke. biasanya KPK akan melakukan suatu pelelangan Heeh. dan hasil penjualannya akan masuk ke kas Ke negara. kas negara ya. Oke. Itu sebenarnya agak ini ya Mas ya. Iya. Lumayan panjang tuh ceritanya ya. Iya. Terus gini, gimana sih kita untuk kalau tadi contohnya seperti saya sebagai pihak ketiga, Mas Iya. Alex sebagai pejabat pengadaan. Iya. Nah, secara rinci nih, apa sih cara mudah dong mengidentifikasi telah terjadi tindak pidana fraud di lingkungan kerja? Oke. Identifikasinya dulu gimana? Nah, pertama untuk identifikasi pertama kita harus aware terhadap red flag ya. Red flag itu maksudnya Mas Dani. Contoh nih. Ini contoh aja. Mas Dani profilnya adalah sebagai kepala instalasi di PKRS. Betul. Ini misal aja Mas Dani. Ternyata Mas Dani ke kantor bawa Lamborghini. Betul. Besoknya kemudian ganti Jaguar. Heeh. Dan setelah ditanya ternyata milik Mas Dani sendiri. Nah, ini merupakan red flag. Lah, Mas, apakah itu sudah langsung tindakan fraud? Belum tentu. Belum ya. Tapi nanti ini menjadi suatu indikasi. Tanda tanya dulu ya. Tanda tanya dulu ya. Question tag dulu. Nah, baru nanti kita lakukan penelusuran. Nah, SPI di sini harus ada harus sistemnya harus kuat. Bahwa oh ini ada tanda-tanda. Kita lakukan suatu pengecekan. Ya tentunya harus ada alasan yang kuat, bukti-bukti yang kuat ya. Nanti kita telusuri. Oh ini soalnya kan nggak sesuai nih antara profilnya Mas Dani sebagai ketua ini dengan kok SPT tahunannya kok ternyata beda jauh banget ya. jauh banget. Atau bahkan di SPT nggak dilaporin, tapi kok dari gaya hidup sehari-hari mewah banget ya. Nah itu sudah menjadi red flag. Itu yang pertama untuk identifikasi. Oke. Yang kedua berikutnya itu bisa melalui WBS itu karena resmi yang SPI sudah berikan di kita share di silaturahmi ya ada itu G-Form dan di situ sudah anonim Mas Dani. Jadi jangan khawatir ya untuk nanti rekan-rekan Bapak Ibu semuanya yang mau melaporkan di situ itu menjadi bahan awal sebagai alarm awal. Nah nanti SPI akan menindaklanjuti karena itu sudah ada regulasi perundangannya harus ditindaklanjuti. Dalam hal ini tindak belum tentu terus nanti itu mengarah ke seseorang. Dalam tindak lanjutnya adalah nanti kita akan klarifikasi kepada si pelapor, kemudian mengumpulkan bukti-bukti, ya kemudian akan menelusuri atau melakukan audit dan baru nanti akan ditentukan, diputuskan apakah ini ada tersangkanya atau enggak, ada terduga atau terdakwa dan sebagainya. Kalau terdakwa mungkin karena lain ya. Sudah setidaknya pidana ya. Artinya pertama tadi ada identifikasi perilaku berarti ya? Iya, identifikasi perilaku terus melakukan bukti-bukti dukung. Iya, betul. Setelah bukti dukung terkumpul dan lain-lain itu gimana tuh pembuktiannya atau seperti apa? Iya, setelah bukti dukung terkumpul otomatis kita akan melakukan assessment analisis ya, pemilihan dan data-data tadi dan kita lakukan klarifikasinya dengan audit langsung. Audit langsung. Iya, audit langsung. Makanya penguatan peran SPI yang ada di dalam institusi lingkup tadi organisasi cukup harus kuat dan ini berlaku di seluruh SKPD. Nah setelah di audit tadi otomatis nanti hasil audit akan keluar temuan dan rekomendasi itu yang akan dilaksanakan oleh SPI berarti. Nah ini kalau untuk pelaksanaan kita merekomendasikan nanti akan ditindaklanjuti oleh direktur Mas Dani. Direktur misalnya memerintahkan atau bahkan memberikan surat peringatan atau bahkan mungkin akan ditindaklanjuti ke APIP. APIP ya. Inspektorat. Kalau tempat kita SPI ya. SPI ya betul. Nah itu nanti tergantung dari hak prerogatif dari direktur. Baik. Oke. Mas Alex, tadi Mas Alex kan menyatakan bahwa salah satu yang dapat menyebabkan kegiatan fraud itu dapat dilaporkan adalah whistleblower. Iya. Jelaskan dong ke kita whistleblower itu apa sih? Iya. Terus perannya dalam kegiatan atau budaya anti fraud ini apa? Silakan. Iya. Oke. Bagus Mas Dani. Jadi gini Mas Dani, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi kita harus bedakan dulu untuk whistleblowing system itu sistemnya. Kalau whistleblower adalah si orangnya, pelapornya ya. Betul. Jadi dalam hal ini kita bisa ibaratkan kalau whistleblower seperti peniup peluitnya. Ya. Jadi dalam hal ini siapa yang disemprit? Yang disemprit kalau memang ada suatu tindakan kecurangan atau fraud tadi. Nah jadi itu bisa dilaporkan oleh si misalnya karyawan. Misalnya nih ada karyawan misalnya Mas Anhar misalnya melihat kok ternyata di bagian pendaftaran
ada yang lihat nih petugas kita, Oh iya, kemudian diberikan uang, kemudian supaya dia antriannya cepat dimajukan. dimajukan, heeh. Bahkan langsung Heeh. panggil gitu, baru Hmm. datang, terus dia ngasih duit untuk langsung langsung dianu. Nah, itu pelanggaran-pelanggaran itu juga bisa di apa namanya, dilaporkan. Dilaporkan. Dilaporkan oleh siapa? Oleh si pelapor tadi, dalam hal ini adalah whistleblower. Whistleblower-nya. Nah, kemana? Ke SPI-nya. Oke. Bisa langsung, bisa melalui G-form yang sudah kita Heeh. bagikan gitu. Dan pelaporan itu sudah kita sediakan ya di Kita G-form. sediakan. Nah, tapi kalau misalnya, Pak, saya kok nggak bisa ini gaptek atau apa, Iya. nggak apa-apa. Jadi Langsung ya? teman-teman bisa datangin ke SPI. Nanti di situ akan mengisi, Hmm. silakan bisa. Nah, yang sering terjadi adalah Mas Dani, kenapa Betul. WBS itu menjadi di semua instansi ya, Iya. menjadi macet itu karena takut untuk melapor. Tadi kan dikatakan datang ke SPI ya. Nanti takut, nanti gimana, didiskreditkan, dikotak hitamkan, karirnya dihambat dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita di Kalimantan Selatan sudah ada pergubnya Mas Dani. Oke. Yang Pergub nomor 55 tahun 2024. Itu tentang nantinya perlindungan terhadap si pelapor tadi. Oke. Jadi ada jenis-jenis pengaduan yang berkadar pengawasan dan tidak berkadar pengawasan. Nah, untuk yang kasus-kasus tadi itu bisa jadi yang tidak berkadar Pengawasan. pengawasan karena terkait dengan pelayanan publik. Hmm. Nah, itu bisa dilaporkan dan di situ jelas ada pelindungannya. Kemudian ada perlindungan terhadap si pelapor tadi. Oke. Dan juga tidak boleh adanya balas dendam. Ya, balas dendam itu si yang dilaporkan tadi kemudian balas dendam dan mengancam terkait dengan karir, kepegawaian dan sebagainya. Nah, itu enggak. Dan Jadi jangan takut ya untuk ya, melakukan ketika terjadi kecurangan. Betul. Oke. Ini ada komitmen di situ. Ada komitmennya di situ ya. Jadi Perlindungan intinya pelapor. si whistleblower atau pelapor ini aman. Ya, aman karena dijamin juga Pergub. Jadi kalau misalnya ditanya, memang dari segi aman ini sudah ada terbukti. Ya, untuk di Sambanglium karena belum ada WBS, jadi kita sudah berkoordinasi dengan inspektorat. Waktu itu ada dinas tertentu yang kita nggak sebutkan namanya. Ada laporan WBS, kemudian ditindaklanjuti secara serius oleh inspektorat dan akhirnya ditindak juga yang melakukan kecurangan tadi. Ya. Tapi di dinas lain, bukan di Sambanglium. Baik. Artinya apa? Memang komitmennya sendiri dari APIP itu sudah bagus. Dalam hal ini kalau di Sambanglium SPI ya, tapi sampai sejauh ini belum ada laporan dari WBS. Berarti setiap tindakan yang ada kegiatan fraudnya itu dapat dilaporkan di SPI, Mas? Iya, bisa dilaporkan ke SPI. Artinya setelah dari SPI lanjut ke inspektorat ya, APIP atau gimana? Sebetulnya tidak selalu. Tidak selalu ya? Bagus pertanyaan Mas Dani, tidak selalu. Selama dari SPI sendiri bisa menangani, kemudian dari pimpinan tertingginya adalah mampu menangani itu dan mengendal itu, memberikan suatu tindakan yang tegas, maka ya sudah selesai di situ aja sampai di situ. Kecuali memang harus ada tindakan yang membutuhkan kepegawaian ya, mungkin lintas sektornya adalah dengan BKD. Atau pidana mungkin ya. Ya, pidana berarti bisa nanti dilanjutkan. Mas, dari kegiatan yang tadi Mas jelaskan tentang apa itu anti fraud, kemudian siapa saja yang melaporkan kegiatan fraud segala macam. Pertanyaan besarnya adalah gini, Mas. Bagaimana sih sebenarnya integritas dan etika kita dalam bekerja untuk mewujudkan budaya anti fraud di dalam sistem pemerintahan ini, Mas? Integritas itu seperti apa seharusnya dijalankan? Ya, jadi pertanyaan Mas Dani itu muncul kenapa kok ada integritas dan etika? Karena ini bagian dari untuk pencegahan fraud. Betul. Ya, jadi penguatan SPI-nya, SPI-nya, kemudian salah satunya tadi etika dan integritasnya juga diperkuat. Ya, kemudian juga ada lagi WBS-nya tadi, sistemnya harus betul-betul bisa ditindaklanjuti dan ada kanalnya. Kemudian juga yang terpenting adalah komitmen dari pimpinan untuk melawan atau mencegah dari atau komitmen untuk anti fraud ini. Baik. Karena ini juga akan terbawa ke bawah ini, Mas Dani. Ini komitmen ini. Jadi semuanya tadi mau WBS, mau auditnya rutin, SPI dan sebagainya. Tapi saat komitmen dari pimpinan itu, itu akan pengaruh. Nah, berikutnya adalah pertanyaan tadi, kenapa etika dan integritas? Itu penting. Ya, karena memang dari pribadi kita masing-masing ini, meskipun nanti dia keahliannya luar biasa,
kerjanya juga udah lama, pendidikannya tinggi katakanlah ya, misalnya kompeten juga, tapi dia nggak punya integritas, justru malah kecurangan itu mampu dia bikin selihai mungkin. Karena dia memiliki Dia punya kompetensi itu, kompetensi, tapi ya tidak punya punya keahlian, integritas. iya tapi nggak Betul. punya integritas dan etika, justru malah sangat berbahaya. Oleh karena itu sistem rekrutmen di BKD saat ini yang saya dengar itu sistemnya ya integritas itu menjadi poin yang Poin sangat pertama sangat ya, penting. bukan cuma sekedar kompetensi. Iya, Hasilnya integritas itu kita. ya. Oke. Jadi tadi Mas Alex sudah menjelaskan itu adalah kalau menurut saya penguatan SPI, kemudian apa tadi WBS, WBS dan lain-lain itu adalah Iya, langkah-langkah pencegahan ya iya, sebenarnya. iya, Baik Mas. pencegahan, Oke. benar. Terus, Mas, kita balik lagi deh ke pertanyaan yang seperti ini. Tadi kan udah jelas nih. Contoh kasus yang pernah terjadi di lingkungan pemerintahan. Katakan ada yang skala kecil dulu dari Pemprov atau misalnya eh, di pusat seperti apa? Contohnya bahwa itu tindakan fraud. Ini yang sudah selesai ya, artinya sudah iya, iya. dijalankan. Oke, contoh tindakan fraud untuk skala besar ya, ini pernah kita dengar berita yaitu masalah hibah. Oke. Tapi kayaknya itu di lingkup pemerintahan Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, waktu itu kan kita sering ya dengar Hmm. terkait dengan Kang Deddy itu. Nah, itu ada penyalahgunaan hibah untuk pondok pesantren. Nah, itu bisa aja akhirnya menjadi penerima hibahnya menjadi fiktif. Oke. Itu fraud juga. Nah, atau ternyata nggak fiktif, tapi ternyata keluarganya. Nah, itu bisa menjadi suatu nepotisme, Nepotisme. membuat suatu kebijakan sehingga dia masuk. Dan sebetulnya boleh nggak sih untuk keluarga? Sebetulnya boleh, Boleh. asalkan memang betul-betul dia memenuhi persyaratan dan yang sudah tertulis itu tadi. Nah, itu fraud. Nah, kemudian ternyata dana hibahnya misalnya nih untuk pembuatan gedung belajar mengajar santri, ternyata tidak dipakai untuk itu. Artinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini juga fraud juga. Itu masuk fraud juga. Meskipun tidak fiktif nih, meskipun bangunannya ada. Tapi ternyata bangunannya bukan untuk belajar mengajar misalnya. Ternyata disewakan dan disewakannya itu untuk Hasilkan kepentingan pribadi. Nah, ini menjadi sebetulnya kalaupun memang ternyata kok dipakai untuk belajar mengajar, ada kalanya disewakan juga, kemudian masuk ke pondok pesantren, itu menjadi ranahnya pondok pesantren ya, tapi tetap ranahnya ke belajar mengajar sesuai peruntukan awal. Tapi kok nggak dipakai belajar mengajar, hanya sama pengelolanya dipakai untuk acara wedding misalnya ya, dan uangnya ternyata nggak transparan, itu sudah termasuk Oke. fraud tadi. Baik. Berarti Mas ya, kalau untuk dalam sistem pemerintahan sendiri, kegiatan fraud ini paling banyak di kegiatan pengadaan barang jasa, bener nggak? Iya, betul ya. itu kritis juga itu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Terus apa nih tanggung jawab panitia pengadaan terhadap untuk mencegah fraud atau apa yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang jasa untuk mencegah terjadinya fraud? Oke, sebetulnya mungkin ini dari bagian barang jasa ya, tapi setidaknya dari SPI mungkin akan memberikan suatu overview ya, apa yang menjadi tanggung jawab dan perannya lah ya. Ya, perannya adalah memastikan bahwa sistem perencanaannya memang betul-betul sudah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya sesuai kebutuhan, tapi juga betul-betul sesuai bottom up tadi. Ya, terus betul-betul memastikan untuk spek yang dibutuhkan tadi itu juga sesuai dengan yang diharapkan. Terus kemudian sistem pengadaannya juga dilakukan secara transparan, biasa menggunakan e-purchasing itu ya. Kemudian juga pemenangnya pun diumumkan secara transparan. Kemudian dalam pemilihannya itu juga dilakukan secara objektif, tidak berdasarkan kolusi. Misalnya membuat suatu skenario, pokoknya kamu nanti yang menang ya, itu masuk dalam kolusi. Tapi kalau misalnya kolusi nepotisme, berarti sudah direncanakan gitu, ternyata orangnya itu kerabatnya dia. Nah, itu berarti memenuhi unsur kolusi dan nepotisme juga. Masuk juga tuh ya. Memang benar Mas Doni. Jadi di area pengadaan barang jasa, di area keuangan, kemudian di area untuk sistem rekrutmen dan promosi maupun mutasi, ini area-area yang sangat rentan terhadap tindakan. Terutama memang barang jasa. Mas, terakhir nih Mas ya. Gimana sih cara kita memastikan terjadinya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang jasa? Cara kita loh. Transparansi, oke. Bagus sekali, karena transparansi ini tadi mungkin sudah saya sebutkan, tapi tetap harus saya pertegas lagi ya. Di sini adalah
sirupnya misalnya untuk perencanaannya Iya, ada disirup ya. ya disirup. Kalau nggak salah Mas Dani di bagian Mas juga pernah ya Ya, memasukkan itu di memasukkan web. itu, jadi itu suatu bentuk transparansi kita, suatu bentuk suatu keterbukaan ya. Betul. Selain sirup, apalagi tadi yang sudah saya spill sebelumnya, mungkin dari segi pemilihan rekanannya juga Oke. itu harus betul-betul Objektif, objektif ya. sesuai dengan apa yang Kebutuhan kita. kebutuhannya. Kemudian prosesnya pengadaannya juga tadi sudah ya Hmm. melalui proses purchasing. purchasing ya tadi ya, melalui katalog produk-produknya Kayak katalog dan lain. dan lain-lain itu. Nah kemudian juga pemenangnya juga Diumumkan, ya, betul. Jadi Nah itu bentuk-bentuk transparansi ya untuk di akuntabilitas ya. pengadaan. Itu di pengadaan ya Mas Dani ya. Hmm. Di bagian lain juga gitu. Kalau Hmm. misalnya di bagian kepegawaian misalnya, Iya. itu juga harus ada transparansi dalam rekrutmen. Hmm. Tentunya karena ini bukan kata SPI ya, memang Iya. ada peraturan. Ada peraturannya, betul. Iya. Jadi harus jelas apa yang menjadi kualifikasi yang dibutuhkan, apa yang menjadi kompetensinya, itu harus sesuai karena itu diatur undang-undang. Oleh undang-undang. Ada sistem seleksi yang jelas di situ. Jadi seluruh tindakan atau kinerja organisasi kita benar-benar Akuntabel, transparan dan ya, akuntabel. transparan. Baik. Betul. Jadi kegiatan anti fraud ini sebenarnya untuk bisa diwujudkan harus dalam bentuk budaya ya. Iya, Kita iya. harus membudayakan. Ya, budaya integritas dan etikanya tadi juga harus Untuk mewujudkan kebiasaan anti fraud. anti fraud ya. Baik, Mas Alek dan kula-kula seberdaan, tadi sudah kita dengar tentang bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan kegiatan di organisasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum untuk mewujudkan layanan yang bersih, transparan dan akuntabel. Salah satunya adalah dengan melakukan pembentukan budaya anti fraud. Dan ternyata budaya anti fraud itu bukan hanya tanggung jawab pimpinan Mas ya, Iya. tapi juga tanggung jawab kita semua Iya, yang sudah semua, di betul, organisasi betul, Rumah betul. Sakit Jiwa Sambang Lihum. Oke Mas, statement terakhir Mas dari Mas Alek terkait budaya anti fraud ini seperti apa Mas? Oke, statement terakhirnya gini. Untuk teman-teman tadi Mas Dani katakan bahwa itu bisa untuk mendukung semuanya, teman-teman juga harus tahu itulah gunanya, makanya kita edukasi. Oke. Dan untuk pelatihan nanti insya Allah di tahun depan kita sudah berkoordinasi dengan bagian diklat untuk mengadakan IHT yang terkait dengan gratifikasi dan baik. Kita tunggu Mas ya. Iya. Oke, sebelum kita tutup podcast kita bicara Iya, kita ini, kita harus memberikan salam anti fraud dulu Mas. Oke, boleh. Sesuai dengan ya kita Sambang Lihum. Oke. Oke, 1, 2, 3. Sambang Sambang Lihum. Lihum. Jujur. Integritas. Bisa. Akreditasi. Paripurna. BPPN. Bisa. Yes. Oke, terima kasih Mas Alek. Iya, sama-sama. Semoga Sambang Lihum terbebas dari kegiatan fraud. Ya, amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan edukasi kepada kula-kula seberdaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.